kehidupan manusia tambah mendekati kiamat, tambah jauh dari Allah dan tambah lalai. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengingatkan kita, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Tanda-tanda di antara tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilmu. Ilmu akan diangkat oleh Allah. Bagaimana arti daripada ilmu diangkat dari atas muka bumi ini? Apakah orang yang tadinya dia punya ilmu jadi lupa, dia melupakan ilmunya? Bukan. Arti ilmu diangkat itu dalam sabda yang lain Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dari atas muka bumi ini sekaligus, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi cara Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu Rasulullah dari atas muka bumi ini dengan dicabutnya dan dengan meninggalnya para ulama. Kita sudah mendengar tahun-tahun ini sangat banyak dari kalangan habaib, dari kalangan para kiai, para ulama yang sudah sepuh atau yang masih muda, mereka meninggalkan dunia. Bukan satu dua orang, puluhan orang, bahkan bisa ratusan orang dalam setahun ini aja. Maka dari itu kita harus menyadari bahwasanya dengan meninggalnya ulama ini berarti ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat oleh Allah. Kalau sudah ilmu diangkat, itu akan menyebabkan wa yathbutul jahlu. Kebodohan akan menjadi tersebar. Maka sadar atau enggak sadar, seluruh problem, seluruh permasalahan yang dihadapi manusia ini, manusia tambah hari tambah lalai, manusia tambah hari tambah jauh dari Al-Quran, manusia tambah hari tambah tidak semangat untuk mempelajari ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya daripada empat penyebab. Empat penyebab kenapa manusia ini tambah hari tambah tahun mereka tambah jauh dari agama, mereka tambah lalai, mereka tambah berpaling dari ajaran Al-Quran, karena kebodohan tersebar. Itu penyebab yang paling utama. Penyebab yang paling utama, aslu kulli syarrin wa aslu kulli bala al-jahlu bid-din. Sumber dari segala kejahatan, sumber dari semua malapetaka, kebodohan dalam urusan agama. Orang bodoh dalam urusan agama, enggak tahu tata cara salat yang benar, enggak tahu tata cara wudu yang benar, enggak tahu keutamaan birrul walidain, enggak tahu keutamaan silaturahim. Semuanya meninggalkan ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat ini, istilahnya kobong. Kobong yang tadinya penuh, banyak santrinya, banyak pelajarnya, sekarang sudah kosong. Pondok udah banyak kok kosong. Kiainya pada meninggal, ahli warisnya nggak ada yang nerusin, jadinya kosong. Bukan satu, dua, atau puluhan, ratusan pesantren di Jawa Barat ini karena tidak ada yang meneruskan jadi kosong. Berpindah kemana para santrinya? Nyantrinya bukan pada kiai, tapi nyantrinya sama orang Korea. Berpindah ke pabrik. Dulu di Jawa Barat ini semangat orang untuk mencari ilmu agama luar biasa. Berjalan kaki dari kampung ke kampung, bahkan berjalan kaki dari kota ke kota, bahkan ada yang berjalan kaki dari provinsi ke provinsi.
demi mempelajari ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh salah seorang ulama, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquh. Kebodohan itu bagaikan api yang akan membakar agama seseorang. Jadi kalau kita bodoh, tanpa kita kesadari kebodohan tersebut akan membakar agama kita. Keluarga kita akan terbakar gara-gara kebodohan kita. Ibadah kita terbakar gara-gara kebodohan kita. Kita menyangka bahwasanya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata kebodohan yang ada pada diri kita membakar solat kita, membakar puasa kita. Puasa kita habaan manthura, tidak ada artinya di hadapan Allah akibat kebodohan yang ada pada diri kita. Maka dikatakan oleh ulama, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquh. Kebodohan itu bagaikan api yang akan membakar agama seseorang. Tapi urusan agama nih, kebodohan kita itu membakar rumah tangga kita, membakar agama kita, membakar akhirat kita. Akhirat kita jadi terbakar gara-gara kebodohan. Akhirat kita, kalau dunia terbakar, habis harta kita bisa cari lagi. Kalau akhirat mau cari kemana? Kalau akhirat kita terbakar, kita mau cari mana? Mau minta ganti di mana? Nggak ada lagi. Itu bahaya. Cepat-cepat harus dipadamkan api tersebut. Bagaimana cara memadamkan api kebodohan yang membakar agama kita? Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Wal ilmu narun wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Ilmu itu bagaikan air. Jadi kalau api dunia dipadamkan dengan air, betul lah. Api kebodohan yang ada pada agama kita ini harus dipadamkan dengan ilmu agama. Cara memadamkan, kita harus mempelajari Al-Quran, pelajari hadis. Itu caranya. Tambah kita berilmu, tambah api yang membakar agama kita bakal kita padamkan itu api. Api kebodohan yang membakar solat kita bisa kita padamkan. Api yang bisa merusak hati kita bisa kita padamkan. Api yang bisa merusak akhirat kita bisa kita padamkan. Dengan apa? Dengan ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersanad, ilmu yang kalau kita pelajari ilmu tersebut menanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada akhirat. Itu adalah ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.